Coba deh, pernah kepikiran nggak sih kalau krisis global yang kita lihat di berita itu sebenarnya bukan kebetulan? Hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah teori yang cukup provokatif. Sebuah analisis tajam tentang gimana energi dipakai buat menggambar ulang peta kekuatan dunia kayak lagi main catur raksasa. Nah, kita mulai dari gagasan yang kuat ini. Coba bayangin, kalau krisis politik di satu sisi dunia dan konflik militer di sisi lainnya, itu sebenarnya adalah langkah-langkah yang saling nyambung. Menurut teori ini bukan kekacauan, ini adalah sebuah desain, sebuah rencana yang digerakkan oleh satu hal, kebutuhan akan energi. Fokus dari seluruh analisis ini sebenarnya mengerucut cuma ke dua titik di peta. Di satu sisi, ada Selat Hormuz di Timur Tengah yang penuh risiko. Dan di seberangnya, di seberang Samudra Atlantik, ada cekungan Orinoco di Venezuela. Dua lokasi inilah yang jadi pusat dari semua permainan ini. Jadi, ini dia inti konfliknya. Ada pergeseran strategis yang disengaja. Rencananya adalah pindah dari sumber energi yang penuh risiko di timur ke sebuah alternatif yang aman dan sepenuhnya bisa dikontrol di barat. Ini langkah besar dari yang tadinya rentan jadi punya kontrol absolut. Oke, yuk kita bedah kepingan puzzle yang pertama. Menurut analisis ini, semuanya dimulai dengan sebuah krisis yang sengaja diciptakan di jalur transit minyak paling penting di dunia. Sebuah pemicu yang udah direncanakan dari awal. Sebelum kita lanjut, penting banget nih kita ngerti konsep ini. Choke point atau titik sumbat, bayangin aja nih kayak urat lehernya ekonomi dunia. Dan Selat Hormuz itu yang paling vital dari semuanya. Siapapun yang bisa ngontrol selat ini, dia pegang tuas kendali ekonomi global. Skenario yang dijelasin di analisis ini, wah, spesifik dan serem banget. Coba kita lihat lini masanya. Dimulai di awal tahun 2026, ada sebuah insiden yang disebut sebagai pemicu yang bikin Iran menutup Selat Hormuz. Cuma dalam hitungan jam, ini langsung menyebabkan apa yang disebut asfiksia global. Pasokan energi dunia kayak dicekik. Dan hari-hari berikutnya, kepanikan total di ekonomi global karena pasokan minyak benar-benar berhenti. Dan angka ini, wah, ini nunjukin seberapa parah bencananya. 20 juta barel minyak mentah per hari. Bayangin aja, dampaknya ke industri, transportasi, dan kehidupan kita sehari-hari. Pasokan energi dunia tiba-tiba macet total. Nah, kutipan ini nih yang bikin menarik. Di tengah kekacauan global, ternyata ada pihak-pihak yang nggak panik sama sekali. Kenapa kok bisa? Karena mereka bukan cuma ngira-ngira krisis ini bakal datang, mereka udah nyiapin solusinya. Ini langsung mengubah ceritanya, dari masalah jadi solusi yang terencana. Dan disinilah kita masuk ke kepingan puzzle kedua, dan ini yang paling penting. Venezuela. Negara ini diposisikan sebagai aset strategis yang bakal menyelamatkan dunia dari krisis yang barusan kita bahas. Coba lihat angka ini. Lebih dari 300 miliar barrel. Ini bukan sekedar banyak ya. Ini cadangan minyak terbukti paling gede di planet ini. Paling gede. Inilah kenapa Venezuela jadi hadiah utama dalam permainan geopolitik ini. Terus, gimana caranya aset raksasa ini dibuka? Menurut analisis ini, ada 3 langkah yang udah diperhitungkan. Pertama, minyak Venezuela itu kan selama ini terkunci sama sanksi dan ideologi. Kedua, ada rekayasa. Perubahan rejim yang disengaja terjadi pas banget di tengah krisis global. Dan ketiga, kuncinya diputar, dan aset yang tadinya nggak bisa disentuh, sekarang terbuka lebar buat dunia yang lagi butuh banget. Dan ini dia, kartu asnya. Beda sama minyak dari Teluk Persia, minyak Venezuela itu ngalirnya langsung ke Samudra Atlantik. Nggak ada Selat Hormuz, nggak ada Laut Merah, nggak ada choke point yang bisa diblokir. Ini jalur pasokan yang kebal gangguan. Oke, sekarang kita mulai sambungin titik-titiknya. Kenapa sih semua strategi besar ini dilakuin? Analisis ini menunjuk ke satu hal, kepentingan keamanan nasional dari salah satu sekutu utama Barat. Ini nih pertanyaan intinya. Kalau sumber energi andalanmu tiba-tiba lenyap, gimana caranya kamu bertahan? Dari mana kamu dapat kalori industri buat ngejalanin mesin perang dan ekonomi kamu? Dan inilah jawabannya menurut analisis ini. Dalam skenario krisis total, Venezuela bukan lagi sekedar pilihan, tapi jadi satu-satunya jalan keluar. Sebuah prioritas strategis yang mutlak demi kelangsungan hidup. Jadi, logikanya begini. Saat situasinya udah hidup dan mati, harga tuh nggak penting lagi. Yang penting itu cuma satu, jaminan kalau minyak bakal terus ngalir. Dan satu-satunya tempat di dunia yang bisa nawarin jaminan pasokan sebesar itu tanpa hambatan, ya cuma Venezuela yang sekarang udah terbuka. Nah, pada akhirnya, semua kepingan puzzle ini nyambung jadi satu gambaran besar, terciptanya sebuah tatanan energi global yang baru yang nggak bisa disaingi dan sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan Barat.
Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngegambarin inti dari keseluruhan teori ini, bahwa di balik berita-berita heboh yang kita lihat setiap hari, ada sebuah permainan catur tingkat tinggi yang lagi jalan, di mana pion-pionnya digerakin, tapi pemenangnya udah ditentuin jauh-jauh hari. Coba kita lihat perbandingannya di tabel ini ya. Dulu paradigmanya berpusat di timur yang bergejolak. Aset kuncinya minyak Teluk Persia. Risiko terbesarnya blokade di choke point. Dan kontrolnya selalu jadi rebutan. Sekarang, lihat paradigma yang baru. Porosnya pindah ke barat yang aman. Aset kuncinya minyak Venezuela. Risikonya nggak ada. Dan hasilnya bukan lagi rebutan, tapi kontrol absolut. Jadi, inilah tesis akhirnya. Simple dan kuat. Mengontrol Venezuela itu bukan cuma soal minyak, tapi soal memegang polis asuransi untuk masa depan seluruh industri global. Itu dia taruhan utamanya. Dan kita tutup penelusuran ini dengan satu pertanyaan yang bikin mikir. Analisis ini ngajak kita untuk melihat lebih jauh dari krisis yang ada dan bertanya, siapa yang pada akhirnya akan jadi pemegang kendali baru di tatanan dunia yang sudah berubah ini? Jawabannya, menurut teori ini ada di seberang Samudra Atlantik.